Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Kumaha daramang? Belajar jarak jauh. Ini pengalaman pertama mengajar jarak jauh, memicu pula untuk berkreasi. Mungkin ini juga jadi hikmah dari wabah virus. Mudah-mudahan wabah virus ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa lagi. Pertemuan hari ini kita akan bahas sholat Idain atau sholat 2 hari raya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian sholat Idain. Id diambil dari kata ada yang udu, yang artinya kembali. Id disebut hari raya karena terjadi secara berulang-ulang, kembali terulang, dimeriahkan setiap tahun dan pada waktu yang sama. Kedua, Id juga merupakan turunan kata al-adah yang artinya kebiasaan, karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Menurut istilah, sholat Idain adalah sholat sunat muakkad yang dilaksanakan pada 2 hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dengan melaksanakan 2 rakaat yang disertai khutbah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk syiar Islam. Sholat Id adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Hal ini dikarenakan Nabi tidak pernah meninggalkannya, bahkan yang tidak wajib sholat pun diperintahkan ikut serta memeriahkannya. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bi as-salat. Rawahu Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju musola. Maka hal yang paling pertama dilakukannya adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan sholat Id. Sholat terdiri dari 2 rakaat dan harus berjamaah. Rakaat pertama dengan 7 kali takbir, rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Takbir rakaat kedua dimulai dari bangkit dari sujud. Di antara takbir tidak ada bacaan khusus yang harus dibaca. Doa atau bacaan sholat sunat Id sama seperti sholat fardu, termasuk rukun dan syaratnya. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW membaca Quran surat Qaf dan Quran surat Al-Qamar. Riwayat yang lain membaca Quran surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Sholat sunat Idain harus dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka. Apabila dalam keadaan darurat seperti hujan, boleh dilaksanakan di masjid. Sholat Id dilaksanakan di pagi hari sampai matahari bergerak ke barat. Setelah sholat Id dilanjut dengan khutbah. Sholat Idul Adha harus dilaksanakan di awal waktu pagi hari karena akan berlanjut dengan kurban. Sedangkan sholat Idul Fitri lebih siang agar ambil zakat bisa membagikan zakat fitrah terlebih dahulu. Tidak ada azan dan iqomah. Tidak ada sholat qobla dan ba'da sholat Id. Demikianlah ketentuan pelaksanaan sholat Id. Selanjutnya kita bahas amalan sunnah saat sholat Id. Mandi janabah, pakaian bersih, rapi, gunakan wangi-wangian. Makan dulu saat akan sholat Idul Fitri, tanpa makan saat akan sholat Idul Adha. Pergi dan pulang saat ke lapang menggunakan jalan yang berbeda. Tidak berlebih-lebihan. Perempuan yang haid dan anak kecil dianjurkan ikut ke lapang Id. Adapun hadisnya bisa kalian baca di bawah ini. Terjemahnya, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada kaum wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Mengumandangkan takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saling mendoakan. Doa yang diajarkan Rasulullah itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kami dan kalian. Demikian materi hari ini. Sekarang minta feedback dari kalian. Feedback santri. 1. Pahami kembali materi yang sudah disampaikan. 2. Silakan buat pertanyaan dari yang tidak dipahami. Refleksi. Refleks santri meliputi 1. Apa yang kalian pahami. 2. Apa yang kamu rasakan. 3. Apa yang akan kamu lakukan. Refleksi kalian ketik, kemudian kirim ke nomor WA Ustadz. Sekian belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.